ilman nafi'an wa wafiqni
عزائم قول الاستقلال دفاعا عنه بذا الوطن شكره الله لهمته شكره الله لهمته Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyari wa darati, afata ya jiratal alamin, ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walihi nasta'ina umuri dunya wa din. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syekh Malik rahimahullah ta'ala nafa'ani barakati ulumihi wa bikum bidarain amin radhiyallahu ajma'in. Waruya anna Sulaiman alaihissalam. Hadirin jamaah yang berbahagia, masih yang kita omongin dan yang kita bicarakan adalah masalah zuhud. Di sini diriwayatkan bahwa Nabi Allah Sulaiman ya alaihissalam kana ma'akum dia minal mulki. Beliau walaupun diberikan oleh Allah, dikasih oleh Allah kerajaan ya yang begitu luar biasa, karena luas kekuasaannya Nabi Sulaiman itu seluruh dunia ya, seluruh dunia itu luas kerajaannya Nabi Sulaiman, yang tentunya nggak ada sekarang yang punya wilayah kekuasaan sampai seluruh dunia ya. Nah, justru Nabi Sulaiman ini yang wilayah kekuasaannya seluruh dunia ya, karena beliau itu ada punya mukjizat ya, kendaraan itu angin ya, sehingga dia bisa dibawa kemana aja dia mau. Angin ya, kecepatannya juga cukup tinggi kan. Tuh Nabi selain dia kekayaannya juga bukan main. Tapi dibilang di sini layar bau basoru ila sama, nggak pernah beliau itu mengangkat matanya ya, nggak pernah ngangkat matanya ke langit. Takhassu'an wa tawadhu'an, karena merasa khusyuk
rasa rendah hati, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak berlaku sombong, nggak berlaku takabur, padahal kekuasaannya luar biasa. Ya, tuh keadaan beliau Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Wa kana yutimun nasa lada ila at-imah. Karena beliau seorang raja yang punya kekayaan luar biasa. Beliau selalu memberi makan kepada masyarakat, kepada rakyat. Laza idat to'am, makanannya enak-enak, makanannya lezat-lezat. Kalau dia memberikan makanan kepada rakyat yang lezat-lezat yang dikasih, ya, wa ya'kulu hubla za'ir, tapi dia sendiri makannya cuma roti yang terbuat dari gandum berkualitas rendah. Kalau syair itu gandum yang berkualitas rendah, yang berkualitas tinggi namanya bur. Kalau albur, wah itu gandum yang berkualitas tinggi. Ya, kalau di sini barangkali beras tuh rojo lele, ya kan, ada beras rojo lele, ada Cianjur kepala, ada Ramos, ya itu kan macam-macam beras di sini. Ya, nah kalau syair itu yang berkualitas rendah, itu yang menjadi makanan beliau. Padahal kalau masuk makan, ya enak-enak kepada rakyatnya. Ya, dia sendiri begitu. Waqat qila lahu, maka dia pernah ditanya, dia Nabi Sulaiman ditanyain orang, malaka taju'u wa anta ala khazainil ardi, kenapa engkau demen banget lapar? Gitu ditanya, kenapa engkau ya Nabi Allah kok suka banget lapar, sedangkan engkau memegang, menguasai perbendaharaan dunia, ya, perbendaharaan dunia ada di tanganmu, tapi kok engkau demennya lapar? Ya, tanya. Kalau beliau menjawab, aku an asba'a fa'ansal jari'an, saya takut kalau saya kenyang lupa sama yang lapar. Tuh jawaban beliau. Ya, gak mau kenyang, takut lupa sama yang lapar. Ya, karena kalau lapar ngerasain lapar sendiri, tentu kita bisa tahu, oh begini rasanya orang yang lapar. Kenapa lapar? Ya, mungkin belum mendapatkan makanan, ya, karena keadaannya ya masih ada mendapatkan kesulitan, ya, hidupnya, sehingga sering lapar. Itu yang menjadi pikiran Nabi Sulaiman, makanya nggak mau dia kenyang, ya, sehingga seneng ambil lapar supaya ingat terus, ya, pada orang-orang yang barangkali masih ada yang kelaparan. Ya, waqala Urwah bin Jubair, Urwah bin Jubair adalah ponakannya Sayyidatina Aisyah. Ya, Urwah ini ponakan karena ibunya namanya Asma.
binti Abu Bakar. Karena Aisyah juga binti Abu Bakar. Ya, suaminya Asma namanya Zubair bin Awam. Dia salah seorang panglima perang Islam. Tuh Zubair bin Awam. Ya. Nah, anaknya Urwah. Jadi ponakan daripada Sayyidatuna Aisyah. Dia mengatakan laqad tasaddaqat Aisyah tu radhiyallahu anha bi 50 alfan. Itu Aisyah saking zuhudnya, ya saking zuhudnya beliau tuh pernah bersedekah, ya sebanyak 50.000 dirham. Ya, itu jumlah cukup besar itu waktu itu. Ya 50.000 dirham. Ya kan, kalau di zaman Rasul itu duit dari emas, ya dari emas, dia bukan dari kertas seperti kita. Dia pakai logam emas. Ya, 1 dirham, ya kalau nggak salah 4,8 gram. Ya 4,8 gram. Itu 1 dirham. Emas itu 50.000 dirham. Tuh Sayyidatuna Aisyah saking jurutnya. Ya, wa ana dir'aha la muraqqa. Padahal beliau punya baju, dir pun baju. Ya, beliau punya baju banyak tambelan. Ya, muraqqa banyak tambelan. Ya, jadi beliau ini ya lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri kalau masalah dunia. Ya, kalau masalah akhirat mereka pelopor, ya bagi masyarakat. Tapi kalau soal dunia begitu, ya sebagaimana Sayyidatuna Aisyah ini sendiri. Wahakal Yafi'i. Nah, di sini ada kisah yang dikisahkan oleh Al-Yafi'i. Anna ba'da mulukil umam salifah, beliau bercerita bahwa ada salah seorang raja yang hidup pada zaman yang lalu. Ya, Bana Madinah. Ini raja membangun suatu kota. Ya, buat anak kok. Itu kota dibikin begitu indah, mempesona. Ya, tuh raja. Fi husni wa ta'ala fi husniha. Sengaja dia membuat kota itu dengan bangunan-bangunan yang harganya yang mahal-mahal. Ya, summa sona atau aman selesai. Ya, bangun kota itu, bangun komplek mungkin dia membangun komplek. Beliau bikin makanan. Ya, sona atau aman bikin makanan. Wadah anas ngundang rakyat. Ya, rakyat diundang sama dia. Wa ajlasa unasan ala abwabiyah. Dan raja ini sengaja ya taruh petugas, menaruh petugas di pintu-pintu gerbang istana. Itu ditempatkan petugas-petugas di pintu-pintu gerbang istana. Ngapain itu? Petugas tadi yas'alun kula man kharaja. Disuruh petugas tadi nanyain siapa yang udah keluar dari komplek itu, suruh ditanya. Ya, hal ra'aitum aiban. Pertanyaannya saya itu, bagaimana engkau ya setelah berada di komplek ini? Ya, apakah ada enggak kamu lihat suatu yang jelek? Ya, suatu cacat yang jelek. Tuh,
disuruh nanya-nanya ya, kepada rakyat yang tadi diundang. Ya, begitu selesai dia balik keluar, ditanya sama petugas tadi yang memang ditugaskan untuk nanya, apakah kamu tadi ya di dalam kompleks ini ada nggak melihat sesuatu yang nggak pantas ya atau jelek? Ya, itu pertanyaannya. Kayak puluh lah, rata-rata yang keluar dari kompleks tadi bilang nggak ada. Ya, semuanya mengagumi, semuanya memuji, wah bukan main ini sih. Ya, kompleks luar biasa. Ya, seperti nggak ada di dunia lain. Di dunia ini seperti kompleks yang dibangun raja ini. Itulah ya menuai pujian. Ya, jadi kompleks yang dibangun raja itu menuai pujian-pujian yang amat luar biasa. Ya. Hatta ja'a nasun fi akhirin nas, sampai akhirnya ada beberapa orang yang terakhir keluar. Ya, yang lainnya udah paling bosman dia nih. Ada beberapa orang yang dia terakhir keluarnya dari kompleks tersebut. Ya, alaihim aksya. Ya, mereka juga kelihatannya bukan orang hebat, bukan orang kaya. Ya, karena pakai baju yang sangat sederhana. Ya, bajunya baju yang sederhana sekali. Alaihim aksiyatun fasalu. Maka para petugas tadi itu nanya kepada mereka yang baru keluar yang terakhir dari rombongan yang masuk yang diundang oleh raja. Hal itu aidan, bagaimana engkau sesudah ada di komplek ini, ya, melihat-lihat, menyaksikan, ada nggak menurut engkau cacatnya, ya, kejelekannya, jeleknya? Faqalu aibain ismail. Akhirnya tuh rombongan terakhir ini justru lain dari yang lain jawaban. Kalau yang lain semuanya memuji, mengagumi ya keindahan itu komplek. Tapi yang ini lain, dia bilang ada dua kejelekannya, ya ada dua cacatnya. Dia bilang pahabasuhu, kaget ya petugas, loh kok orang lain pada memuji, mengagumi, kok mereka ini justru apa istilahnya ngejelekin gitu, ya ngejelekin karena ada dua cacat, ada dua kejelekan yang ada di komplek ini. Nah, ini ditahan, ya mereka ditahan oleh petugas. Katanya, ya badakhalu ala malik, mereka lapor petugas ini kepada raja, Pak Akhbaruhu bima qalu, dilaporin kepada raja jawaban orang-orang tersebut, ya, yang mengatakan bahwa di komplek raja ini ada dua kejelekannya, ya, gitu. Faqala ma kuntu arba bi aibin, ya raja tersinggung, marah nih. Ya kata raja, ma'arbo bi aibin wahidin, satu aja aneh gak suka. Ya satu aja aneh gak terima. Dia bilang kok ada dua kejelekannya. Pak Tuni deh. Akhirnya raja ya suruh ke pengawal bawa orang-orang tadi ke hadapan raja. Yo, ya. Pak adkhuluhum alaihi, akhirnya itu petugas membawanya orang ya ke hadapan raja. Fasalum an aibain, raja langsung tanya, apaan dua cacat atau dua kejelekan yang kalian saksikan di dalam komplek ini? Ya, faqalu takhrubu wa yamutu sahibu. Artinya
ini komplek, iya, bagus, ya megah, ya hebat, tapi kan lama-lama rusak, ya lama-lama akan ya runtuh. Begitu kata kata orang-orang tadi. Kemudian yang punyanya mati, ya, yang kedua yang punyanya mati, ya. Nah kan sebagus-bagusnya bangunan, ya, kalau dimakan oleh waktu, ya itu kan akan menjadi jelek lama-lama, ya kusam, banyak yang copot dan lain-lain, ya seperti kita saksikan tuh bangunan-bangunan keraton yang di zaman Majapahit, ya seperti yang ada di daerah Mojokerto itu, Trawulan. Wah, kok begini? Padahal dulunya itu keraton megah, hebat, ya kan? Kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara, ya tentu istilahnya hebat. Tapi kan sekarang dimakan waktu, begitu kan? Ya, begitu juga kata orang-orang ini. Ya, ini komplek walaupun sekarang yang hebat, tapi kan kalau dimakan waktu dia kan jelek. Ya, kemudian yang paling mengecewakan, yang punyanya bakal mati. Wayamutu sohibuha. Ini tuh raja, akui, ya diakui memang itu benar, apa yang dikatakan mereka itu benar. Iya, semua bangunan juga, ya walaupun sekarang bagus dan bagus, tapi kan ada hal yang nanti menimpa, ya kepada bangunan-bangunan tersebut. Apakah ada gempa bumi, ya atau ada peperangan, ya sehingga kan akhirnya cacat dan jelek itu bangunan-bangunan tersebut. Dan yang raja akui, dia bakal mati, ya. Nah akhirnya raja bertanya, apa ta'lamuna daron la takhlubu wa la yamutu sohibuha. Kalian ada nggak mengetahui ada bangunan yang nggak bakalan rusak selama-lamanya, dan yang punyanya juga nggak bakalan mati. Kalian tahu nggak, ada nggak? Ya, gitu kata raja. Qalu na'am. Kata orang-orang ini, iya ada bangunan yang akan utuh selama-lamanya, dan yang memilikinya, soalnya yang punyanya nggak akan mati selama-lamanya. Ada kata mereka, iya. Fazakaru lahu jannah. Akhirnya mereka ceritain atau sebutin mengenai surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang solihin, ya bagi hambanya yang soleh. Ya sebagaimana dalam hadis kan ada a'adallahu li ibadihi solihin mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi qalbi bashar. Allah udah siapin, Allah udah sediain di akhirat nanti segala istana-istana, taman-taman, ya macam-macam kesenangan yang belum pernah mata melihat, belum pernah kuping mendengar, dan belum pernah bisa dibayangin oleh hati. Ya, jadi itu bangunan yang dimaksud oleh mereka itu nanti di surga. Ya, pasawwaquhu ilaika. Akhirnya para orang-orang ini bisa membuat raja itu tertarik, ya tertarik, dan seakan-akan raja ini kepengen mendapatkan yang disebut tadi, ya, yaitu negeri akhirat. Wadakarul narok wa'adabaha. Selain diceritain surga, orang-orang ini nyeritain neraka, wa'azabaha,
dan seksaannya macam-macam yang ada di dalam neraka itu. Wa khawafuhu minha. Akhirnya dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh mereka ini, ya akhirnya membuat raja ini juga ketakutan. Ya ketakutan kalau sampai dia ditempatkan di neraka nanti. Ya gitu. Pada auhu dari ibadillah. Akhirnya orang-orang ini tentunya bukan orang-orang biasa. Ya kalau bukannya malaikat, tentu para aulia Allah yang sengaja dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan ini raja. Ya, jangan ngebanggain ya kemewahan dunia. Ya karena pada akhirnya akan hancur, ya akan rusak. Nah, ada oleh ibadahlah ya supaya dia nanti punya gedung, punya istana yang akan utuh selama-lamanya, dan dia juga nggak bakal mati, ya senang-senang dalam surga. Nah ini untuk mendapatkan itu ya dengan cara ibadah kepada Allah, ya ibadah kepada Allah. Fajar raja ini akhirnya menuruti ajakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja min mulki. Nah ini raja ya Yusuf tinggal itu kerajaannya diserahin kepada yang lain. Ya dia sendiri ikut bersama orang-orang ini ya hariban Allah, melarikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah yang diceritakan oleh Al-Yafi'i. Dia seorang raja. Akhirnya ini orang-orang yang merupakan aulia Allah ya membuat si raja itu zuhud terhadap dunia. Maka dia tinggalin kerajaannya. Ya, justru dia ikut untuk bersama-sama ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanbihun. Di sini ada peringatan ya supaya kita ingat inna zuhdal hakiki, zuhud yang sebenar-benar zuhud itu buru datang dunia. Ya ini isi dunia udah hati kita udah begitu adem terhadap dunia. Ya ala qalbil abda. Jadi hatinya sama dunia itu udah nggak menghiraukan lagi, nggak senang lagi, nggak demen lagi sama dunia. Ya kalaupun mereka itu mencari dunia bukan untuk kesenangan, tapi untuk mencari akhirat. Ya dengan membantu para fakir miskin, ya orang-orang yang membutuhkan. Itu kerjaannya. Ya orang-orang yang udah punya hati zuhud terhadap dunia, bukannya dia nggak mencari dunia, bukan. Ya dia cari dunia, tapi untuk menjadi alat ya kendaraan menuju akhirat. Itulah yang namanya kan di dalam kitab ini zuhud yang hakiki. Ya zuhud yang sebenarnya. Wa muqaddamatuhu adapun itu zuhud yang hakiki ada permulaannya, ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya. Apa tuh? Pendahuluannya tarku thalabil mafqud minad dunya. Enggak mau menuntut, enggak mau nyari yang memang enggak ada di dalam tangannya. Ya, wa tafriqul majmu' minha, kalaupun udah punya, kalaupun udah menguasai, udah memiliki dunia, langsung dia bagi-bagiin kepada orang lain. Ya, batar keradatiha waktiha, udah enggak mau lagi, udah enggak ingin lagi kepada dunia. Ya, dan enggak mau milih-milih dunia lagi. Faida akabihal abdu, kalau seorang udah bisa mendatangkan sifat dan keadaan seperti itu, aurasat tilka zuhdu al-zuhdu hakiki, dia akan dapat warisan, mendapatkan zuhud yang benar-benar hakiki. Ya, summal ba'is ala tarki wa tafriq. Ya, orang bisa ninggalin dunia ya
Kemudian kalaupun dia udah miliki, udah punya, ya sengaja dia bagi-bagiin kepada yang lain. Itu ya, di saatnya yang begitu, bisa kita begitu kan ada yang namanya bais, yang ngebangkitin, ya, yang ngebangkitin jiwa kita untuk seperti itu tadi, ya, nggak lagi menghiraukan dunia untuk kepentingan dirinya, ya, ataupun kalau dia pun udah memiliki dan mendapatkan, dia salurkan kepada orang lain, ya, itu yang membangkitkan sikap seperti itu adalah zikru apa dunia. Ingat penyakit dunia, ya, wa ujubha dan kejelekan dunia. Ya, qala ba'dhum taraktu dunya likilatil ginaiha. Ada orang yang udah betul-betul zuhud mengatakan, saya sengaja tinggalin dunia karena udah nggak perlu lagi saya sama dunia. Maka suatu anak dunia ini, ya, udah banyak sekali bikin capek, ya, bikin taab, bikin capek. Wasuratul aneh udah gitu, ya, kalau belum dapat cepet hilangnya, ya, itu dunia cepet hilangnya dari tangannya, ya, apakah karena adanya musibah, ya, gempa bumi apa macam-macam, sehingga dunia yang udah dibangun dari awal sehingga dia berhasil akan lenyap dalam waktu singkat, dalam beberapa menit aja hilang. Padahal untuk membangunnya diperlu, ya, waktu yang begitu lama, sampai bertahun-tahun, ya, sampai puluhan tahun, ya, begitu datang musibah hilang, ya, dengan cepat. Itulah dunia, kata dia, ya. Wa qissati surafaiha. Dan saingannya, ya, kita kan dalam dunia ini dalam mencari apaan punya saingan, ya, kita dagang, kita kerja, itu pasti ada saingan kita, ya, dan saingan itu orang yang rendah-rendah, ya, orang-orang kafir biasanya yang menjadi saingan kita dalam mencari dunia, ya. Nah, pesaingnya orang yang begituan, ya, mestinya kita mencari pesaing yang hebat, ya, seperti para ulama, para sholihin, para aulia, itu yang menjadi pesaing kita untuk bersaing mendapatkan akhirat. Kalau bersaing untuk mendapatkan dunia, ya itu biasanya, ya, orang-orang kafir, ya, justru kan mereka sepertinya lebih berhasil, ya, dari kita. Ya, maka lihat yang kaya, orang-orang yang kaya kan kebanyakan bukan orang Islam, ya, itu. Jadi pesaing kita dalam mencari dunia, ya, itu orang-orang kafir itu, ya. Maka mereka yang udah betul mengerti akhirat nggak mau dia bersaing sama yang begitu, nanti bersaing untuk sama-sama mendapatkan akhirat nanti yang lebih alqa, yang lebih baik, wa khairun wa alqa, yang lebih baik dan lebih kekal, ya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk meredam keinginan kita yang menggebu-gebu untuk mencari dunia. Ya, silakan cari dunia, tapi bukan untuk kenikmatan akhirat dunia, bukan untuk kepentingan dunia, untuk kemegahan dunia. Kita cari akhirat untuk menjadi alat kita mencari dunia, untuk menjadi alat untuk kita mendapatkan akhirat. Itu mestinya, ya, yang menjadi motivasi kita. Ya, motivasi kita mencari dunia adalah untuk dijadikan alat mencapai akhirat, ya, kebahagiaan akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah Alhamdulillah.
Terima kasih.
Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Rasul